berakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk menenangkan Dia. 4. Pentakosta ketiga akhir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih, saya kembali undang dalam hadirat Tuhan. Cuaca yang sangat ekstrim, dan mungkin ada beberapa di antara kita, saudara-saudara kita yang banjir ya. Tapi biarlah semuanya itu kita tetap dalam sukacita. Amin. Ya, saya sudah mempersiapkan yang akan kita bagikan pada sore hari ini. Mari kita buka di dalam Yakobus 3. Kita baca satu perikop ini. Ya, Yakobus 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Ya. Nah, kita baca bersama-sama mulai dari ayat 1. 3, 2, 1. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat.
Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Dan siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna, dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ikuti kehendak kita. Dengan jalan demikian dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil, menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun satu anggota kecil dari tubuh, namun dapat membanggakan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapa kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api, ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Ketujuh, semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Pada sore hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan bagaimana kita menggunakan lidah kita. Tema firman Tuhan pada sore hari ini saya beri judul lidah sebagai orang Kristen, ya, cara menggunakan lidah. Ayat 1 kita buka dulu. Kita akan mendalami ayat demi ayat. Ya, di sini dikatakan, saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Ayat di sini bukan berarti profesi guru itu dilarang, ya. Bukan itu. Bukan itu, ya. Di sini ada beberapa, ya, profesinya guru, bukan seperti itu maksud dari firman Tuhan ini. Jadi di sini adalah guru itu sebagai pengajar, sebagai gembala, sebagai pendidik, ya, dalam macam didik, kayak guru kom atau gitu, ya. Saya renungkan, ya, apa maksudnya. Saya buka-buka literatur, saya buka-buka gandum penuh berkelimpahan. Oh, ternyata ini. Jadi artinya apa, saudara? Jadi dia sudah tahu, ya, dia mengajar hal yang tentang kebenaran, tapi dia sendiri tidak menjadi teladan. Jadi itu maksudnya. Jadi dia akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Dia udah ngerti segala sesuatunya, tapi apa yang dia ajarkan itu tidak meneladani. Ya. Lanjut kita ayat yang kedua. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Jadi lidah itu bisa mengendalikan seluruh tubuh kita. Ya. Tidak ada orang yang sempurna. Ya. Kita pasti pernah terpelecok atau tanpa sadar kita mengucapkan sesuatu yang mungkin Tuhan tidak berkenan. Kalau hal itu kita lakukan, buru-buru kita minta ampun kepada Tuhan, atau mungkin buru-buru kita cabut perkataan itu. Amin, saudara. Ya, mungkin tanpa sadar kita memarahi anak, kita mengeluarkan kata-kata kasar atau mengeluarkan kata-kata yang tidak sepantasnya, atau mungkin kita sebagai suami istri kadang-kadang kita tanpa kita sadar kita mengucapkan sesuatu yang tidak
pada tempatnya. Nah, jadi lidah itu dia bisa mengendalikan seluruh tubuh kita. Jadi hati-hati menggunakan lidah. Ya. Lidah itu bisa di ayat yang ketiga nih, dikekang. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Artinya apa? Lidah itu bisa kita kuasai apabila kita bersinergi dengan Roh Kudus. Ya. Jadi jangan kita ngomong dulu baru kita berpikir gitu. Jadi mikir dulu baru kita ngomong. Agar apa? Segala sesuatu yang kita ucapkan tidak mendukakan hati orang lain, tidak mendukakan hati Tuhan. Amin. Ya. Caranya gimana, Pak? Caranya itu kita harus senantiasa memperkatakan firman Tuhan, memperkatakan puji-pujian. Ya. Karena apa yang kita perkatakan itu berkuasa, saudara. Hati-hati menggunakan lidah kita. Hati-hati kita ngomong atau berucap. Karena itu mengandung konsekuensinya di hadapan Tuhan. Harus hati-hati menggunakan lidah karena lidah itu api ya. Jadi waktu permulaan orang Kristen itu bagaimana tergambar ada lidah-lidah api di atas orang percaya yang menerima baptisan Roh Kudus ya. Jadi dikatakan juga tadi di ayat yang agak terakhir itu bisa membakar hutan. Bagaimana sebegitu pengaruhnya lidah. Bahkan ada satu perumpamaan, ada satu mungkin ya, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Perkataan itu ya bisa mengakibatkan, saya lihat di TV ya, dia gara-gara WA sesama WA keluarga, dia salah mungkin mungkin bercanda atau bagaimana, mendukakan hatinya. Pada saat dia belanja itu langsung dibacok sehingga meninggal itu. Itu dari mungkin dari perkataan melalui WA gitu. Ya, jadi hati-hati saudara ya. Sekarang udah zamannya digital ya, medsos. Hati-hati menggunakan lidah kita dan juga hati-hati menggunakan tangan kita. Jangan sampai mendukakan hati orang lain. Ya. Tadi sudah dikatakan orang yang sudah mengerti sebagai guru, ya dia sudah mengerti hal ini, tapi dia tidak menjadi teladan, itu akan lebih berat hukumannya. Ayat yang keempat, kita lanjut terus. Dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Jadi lidah itu diibaratkan apa saudara? Setir. Bukan setir kalau di kapal. Apa namanya? Nakoda ya. Setirnya kecil. Digerakkan oleh nakoda. Ya, setirnya ya benar juga setir ya, tapi kecil gitu loh. Nah, lidah ini kalau kita bangun setiap pagi, kita mempertajamnya, kita itu malah kalau kita latih setiap hari, tanpa kita sadari kita mengucapkan firman Tuhan,
kita mengucapkan sesuatu yang membangun orang lain. Kalau kita tidak kekang, ya, banyak sekali ya, mungkin tanpa kita sadari, perkataan-perkataan kotor yang keluar dari mulut kita. Nama-nama binatang tanpa kita sadari. Sekarang banyak sekali anak-anak muda, ya, maaf kata, dikit-dikit saya dengar sendiri ya, itu teman-teman itu ngomong anjing itu udah biasa aja gitu loh. Udah nggak ada istilahnya etika atau sopan santun gitu loh. Jadi kita sebagai orang-orang yang sudah mengerti firman Tuhan, kita harus menggunakan kekang pada perkataan kita. Amin, saudara. Yakobus 1 ayat 19, tolong dibuka. Yakobus 1 ayat 19. Mundur. Ya. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Jadi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita diajar oleh firman Tuhan untuk cepat mendengar, lambat untuk berkata-kata. Jangan dibalik. Berkata-kata dulu, marah dulu yang didahulukan, baru berpikir. Jadi kita sebagai orang yang sudah mengerti firman Tuhan, apalagi kita sebagai suami istri ya, kita harus apalagi kadang emak-emak gitu ya, waduh banyak ngomel. Jadi harus kita lambat berkata-kata, cepat untuk mendengar. Ya, jangan sampai perkataan kita mendukakan hati orang lain, mendukakan suami kita, mendengarkan istri kita, mendukakan anak kita. Amin, saudara. Buka lagi 2 Korintus 10 ayat yang kelima. 2 Korintus 10 ayat yang kelima. Ini sebagai perbandingan ya. Kami mematahkan setiap siasat orang yang merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkan kepada Kristus. Ya, artinya apa, saudara? Lidah ini bisa digunakan ya untuk merubuhkan setiap tubuh yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk pengenalan akan Allah. Nah, jadi biarlah kita membangun lidah kita, memberdayakan, ya, supaya lidah kita ini sifatnya itu positif gitu. Nanti kita baca di ayat yang itu ada ya, disinggung juga bagaimana lidah itu ada yang jahat, ada yang baik gitu. Coba kembali lagi ke yang Yakobus 3, tadi baru sampai ayat yang ke 5, ayat berapa tadi ya? 4, sekarang ke 5 ya. Ya, demikian juga lidah walaupun satu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memengaruhi perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Nah, ini tadi ada hubungan ayat yang tadi. Lidah itu, ya, meskipun anggota tubuh yang kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Artinya apa, saudara? Lidah itu bisa memuliakan nama Tuhan. Lidah itu berkuasa ya untuk mematahkan ya strategi mematahkan kita peperangan rohani. Bagaimana kita berdoa kepada Tuhan
kita menggunakan perkataan rohani kita, menggunakan lidah kita untuk berperang kepada iblis, menggunakan perkara-perkara yang besar untuk membangun, memuliakan nama Tuhan. Amin, saudara. Bagaimana dalam setiap doa-doa kita membangun mezbah Tuhan, kita meninggikan Tuhan, menyanjung Tuhan dengan lidah kita, memuliakan Tuhan. Jadi pakai lidah itu setiap hari untuk memperkatakan firman Tuhan, bukan dipergunakan untuk hal-hal yang remeh-temeh, saudara. Menjelekan orang lain, menggosipkan, bahkan memfitnah, atau mungkin apa itu ya, membicarakan orang lain, kekurangan orang lain. Tapi biar lidah itu kita pergunakan untuk menyenangkan Tuhan, menyanjung Tuhan. Amin. Ya. Bagaimana banyak pertentangan di antara saudara-saudara kita, saudara kandung, di antara anggota gereja, gara-gara masalah sepele, saudara. Masalah perkataan, masalah lidah. Ini yang Tuhan ingatkan kepada kita semua, bagaimana kita harus mempergunakan lidah kita, mengekang perkataan kita, mengekang mulut kita. Memang tujuannya baik ya, tapi biarlah kita sebagai manusia dewasa yang sudah dewasa rohani, kita simpen. Kalau kita sudah mendengar dari seseorang, jangan dibicarakan ke yang lain. Jangan bilang siapa-siapa ya. Ntar sih ya, jangan bilang siapa-siapa ini. Itu yang tanpa kita sadari, kita sudah mendukakan hati Tuhan. Yang tanpa kita sadari, kita sudah mendukakan hati orang lain. Amin, saudara. Ya. Karena ini sangat sekali ya. Bagaimana tahun ini tahun integritas. Apa yang kita perkatakan itu harus sejalan dengan apa yang kita lakukan. Ya. Tadi sudah disinggung ya. Bagaimana kita harus menggunakan lidah kita ya. Kalau kita mungkin di kantor ya, kita harus ngomong sesuatu mungkin yang mungkin tidak pada tempatnya, atau mungkin kadang berbohong. Kita sebagai orang yang sudah mengerti firman Tuhan, ya katakan A ya apabila A, katakan tidak apabila tidak. Atau mungkin kita bisa beri hikmat, tidak, jangan sampai kita berbohong. Mungkin dari hal yang sekecil, seperti yang dicontohkan pembicara yang minggu kemarin, suruh katakan jangan ini telepon gitu. Yang penting bisa kita mengatakan, untuk saat ini Bapak tidak bisa berbicara ya. Mungkin ada yang pesan atau gimana, atau mungkin seperti Pak Yosua ya, mengalihkan tubuhnya, mengatakan saya tidak melihat ya, emang tidak melihat karena membelakangi gitu, atau hal apapun juga gitu. Karena segala sesuatu kecil apapun, namanya nahkoda, apabila melenceng sedikit, kapal itu akan menubruk karang, atau kapal itu bisa karam. Karena lidah itu adalah nahkoda. Kalau kita membangun setiap hari lidah kita dengan memperkatakan firman Tuhan, apa yang kita perkatakan akan jadi. Ya. Segala sesuatu apabila dibangun setiap hari, pasti nilainya akan positif.
Yang keenam, ya cepat langsung. Lidah pun adalah api yang merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Nah, lidah ini adalah api yang bisa merupakan dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota tubuh kita sebagai dapat menodai seluruh. Jadi maksudnya adalah ini, saudara. Gara-gara lidah semuanya bisa tercemar. Hati kita, pikiran kita. Karena apa yang diperkatakan itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang diperkatakan itu mendukakan hati Tuhan, mendukakan istri kita, mendukakan suami kita, mendukakan anak kita. Emang kita benar ya, mungkin lagi marahin ya, tapi jangan kita kebablasan di dalam kita berkata-kata, di dalam kita memarahi, agar segala sesuatu yang kita perkatakan itu sifatnya membangun, jangan mendukakan, karena bisa menodai. Berapa banyak yang peristiwa-peristiwa yang akhirnya berujung kepada pengadilan gara-gara lidah. Berapa banyak orang yang bermusuhan gara-gara lidah. Berapa banyak keluarga yang bercerai gara-gara lidah. Seperti lagu sekolah minggu, hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan mulutmu, ya. Hati-hati. Ada 6 perkara yang dibenci Tuhan. Kita buka Amsal 6 ayat 16 sampai 19. Tolong dengan cepat, Amsal 6 ayat 16 sampai 19. Kita baca sama-sama ya, biar kita lebih mengerti apa yang dimohon oleh Tuhan. Amsal 6 ayat 16, 3, 2, 1. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. 17. Aku sombong, tidak dusta, tangan yang menumpahkan darah, orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Tuh, ya, saksi dusta yang menyemburkan kebohongan dan menimbulkan pertengkaran di antara saudara. Ada 6 perkara. Coba baik lagi. Yang pertama apa? Mata sombong. Tahu apa arti sombong? Mata sombong. Saya juga belum tahu. Apa mapayu sama mata sombong? Mata sinis, mata yang melotot-melotot aja, ya mungkin ya. Lidah dusta, kita tahu ya. Tangan yang menumpahkan darah, orang yang tidak bersalah, mungkin dia melakukan sesuatu, membunuh atau apa. Terus 18, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat. Nah itu ya, mereka-rekakan kejahatan. Kaki yang segera lari menuju kejahatan. Jadi ingat saudara, hal-hal yang dibenci oleh Tuhan, kiranya kita senantiasa menjaga lidah kita. Mazmur 34 ayat 14. Mazmur 34 ayat 14. Orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Jadi kita berseru kepada Tuhan dan Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan.
Mazmur 39 ayat 2. Mazmur 39 ayat 2. Ayo, saya waktunya 5 menit lagi. Aku keluh, aku diam, aku membisu, aku jauh dari hal yang baik, tetapi deritaanku makin berat. Yesaya 50 ayat keempat, ini terakhir ya. Yesaya 50 ayat keempat. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi yang mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Ini berbicara tentang mesbah keluarga, bagaimana kita melatih lidah kita untuk memuji dan menyembah Tuhan melalui perkataan kita, memberikan semangat yang baru kepada orang-orang yang letih lesu. Amin, saudara. Saya undang bangkit berdiri dan Tuhan. Rindu
buahnya boleh dinikmati oleh banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur, haleluya, amin. Sekarang kita kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Selanjutnya pengumuman pekan, kami persilakan. Shalom. Shalom. Diberkati Tuhan pada sore malam hari ini. Amin. Nama Tuhan, pengumuman GP Gereja Harapan Minggu 21 Februari. Yang pertama, kami seluruh jemaat GP Gereja Harapan mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman Tuhan Pak Pendeta Yohanes Indarto. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dalam semua pelayanan Bapak. Dan kami menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Apabila ada, kami mohon untuk bisa bangkit berdiri. Yang baru pertama kali hadir, supaya kami boleh mengenal lebih lagi. Tidak ada, puji nama Tuhan. Menjadi doa kita semua untuk jiwa-jiwa baru datang ke tempat ini, dan lebih banyak lagi untuk jiwa yang diselamatkan untuk pemulihan nama Tuhan. Amin. Selanjutnya untuk pengumuman dana pembangunan amplop biru minggu lalu tanggal 14 Februari sudah terkumpul 140.969.000 rupiah, dan untuk sumbangan amplop biru yang masuk pada tanggal 14 Februari kemarin sebesar 429.000 rupiah. Untuk sumbangan sukarela dari 59 kakak sampai dengan minggu lalu tanggal 14 Februari sebesar 130.805.000 rupiah, dan sumbangan sukarela yang sudah masuk belum ada, dan sehingga total yang sudah terkumpul 272.203.000 rupiah, dan sudah terpakai 54.883.000 rupiah, sehingga dana yang ada sekarang sebesar 217.320.000 rupiah. Dan juga ada sumbangan bahan bangunan berupa 59 sak semen dari jemaat. Dan kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu Saudara semua yang terus mendukung dalam doa dan dana dalam pembangunan rumah Tuhan. Dan untuk kegiatan sepekan, untuk kegiatan tengah minggu sampai saat ini masih diliburkan, dan untuk ibadah raya minggu depan tanggal 28 Februari akan diadakan sebanyak 3 kali. Yang pertama jam setengah 8 pagi, yang kedua diadakan pukul 10 pagi, dan yang ketiga diadakan jam 5 sore. Untuk ibadah sekolah minggu masih diadakan melalui online di YouTube. Dan gembala dan pekerja ikut sepenanggungan atas dipanggilnya Ibu Hani Winata pada usia 79 tahun, ibunda dari Bapak Willy Susanto Winata, pada hari Senin 15 Februari di Rumah Sakit Koja. Kiranya keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan penghiburan dari Tuhan Yesus. Dan untuk melakukan protokol kesehatan selama ibadah, setiap jemaat diwajibkan untuk mencuci tangan sebelum ibadah dimulai, dan tetap menggunakan masker, serta melakukan pengecekan suhu dengan termogan dan melakukan physical distancing. Demikian info dari penanggulangan COVID pada saat ibadah, dan dihimbau setelah selesai ibadah untuk setiap jemaat Bapak Ibu Saudara bisa langsung pulang ke rumah masing-masing. Terima kasih, demikian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Benar Tuhan. Biarlah pujian itu selalu mengalir dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah juga Tuhan, lidah kami hanya mengemakan ucapan-ucapan yang meninggikan nama-Mu, yang mengagungkan nama-Mu Tuhan. Pimpin kami untuk menguasai lidah kami Tuhan, sehingga ucapan kami menjadi berkat, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Yohanes Indarto yang sudah mengutus ke tempat ini untuk menyampaikan firman-Mu. Engkau berkati Tuhan, pakai lebih dan lebih lagi, berkati kehidupannya. Kau singkapkan rahasia firman-Mu. Kami juga berdoa untuk gembala pembina kami beserta wakilnya. Satukan mereka dalam tali kasih-Mu memenangkan bangsa-bangsa. Juga Karayon, wakil Karayon, gembala cabang, gembala ranting, gembala pul Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. Di tempat di mana Engkau tempatkan mereka, di situ akan dituai banyak jiwa.
Secara khusus kami berdoa untuk gembala kami di tempat ini, Ibu Pendeta ini Krisyanti Tuhan. Berkati Tuhan penghidupannya, kehidupannya Tuhan. Kau berkati Tuhan pelayanannya. Pengurapan penuh seorang gembala turun penuh atas beliau Tuhan. Akan mencari anak-anakmu yang hilang, membalut yang luka, menyembuhkan yang sakit, mengingatkan yang salah jalan, menghiburkan yang bersedih Tuhan. Pakai Tuhan untuk memenangkan Gerharapan dan sekitarnya untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati juga Tuhan untuk anak-anaknya Maria dan Santo. Berkati masa mudanya Tuhan, berkati masa remaja mereka Tuhan, jaga kekudusannya Tuhan. Dan biarlah keluarga ini menjadi contoh bagi anak-anak-Mu di tempat ini. Berkati Tuhan, tutup bungkus dengan kuat kuasa darah. Kami juga berdoa untuk bangsa negara Indonesia. Kami rindu melihat Indonesia yang baru, Indonesia yang memuliakan nama-Mu. Titip presiden, wakil presiden, para menteri, aparat pemerintah paling atas sampai yang paling bawah. Engkau beri roh yang takut akan Engkau Tuhan. Dan setiap keputusan yang diambil melihat hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk gereja Satu Deret ini. Biarlah tetap menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan. Setiap orang yang datang di tempat ini diberkati Tuhan. Anak-anak-Mu menjadi berkat bagi lingkungannya Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu di tempat ini. Setiap orang punya persoalan, tapi bersama-Mu Tuhan kami akan melakukan perkara yang besar. Kami akan muncul sebagai pemenang, bahkan lebih daripada seorang pemenang. Bapak Ibu Saudara dalam Kristus, apabila ada sesuatu yang ingin disampaikan secara pribadi kepada Tuhan, dipersilahkan. Lama sakayara, lama sandayara. Engkau dengar Tuhan setiap ucapan anak-anak-Mu di tempat ini. Yang sakit disembuhkan, yang butuh pekerjaan Engkau berikan Tuhan. Yang memerlukan pasangan hidup Engkau pertemukan Tuhan dengan pasangan yang sepadan, yang seiman Tuhan. Orang benar di hadapan-Mu Tuhan. Berkati mereka Tuhan, berkati mereka. Mereka akan melihat Tuhan kuasa-Mu dinyatakan dalam hidup mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk persembahan kami, kuduskan untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Dan berkati Tuhan sudah memberi berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Bapak. Kami sempurnakan doa ini dengan doa yang Kau ajarkan sendiri. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk menerima berkat dari yang akan disampaikan oleh hamba. Kekasih-kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, umat kesayangan Tuhan, pulanglah membawa berkat daripada Tuhan, berkat damai, sejahtera, sukacita, berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, menyertai kita semua, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali, menjemput kita di awan-awan yang permai sampai selama-lamanya. Mari yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Amin.